wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi dzawin nufusil aliyah. Amma ba'du, masyarul muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, bil khusus Ketua DKM Masjid Jami Al-Hidayah Bapak Haji Jayata yang saya hormati, dan juga segenap pengurus beserta jamaah Masjid Jami Al-Hidayah. Semuanya yang sama-sama saya hormati, dan semoga kita semua senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulia di dunia, mulia di akhirat. Di dunia hidup bahagia, akhirat masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama memanjatkan puja puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam anugerah dan nikmatnya kepada kita sekalian. Di antaranya nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Sehingga malam hari ini alhamdulillah kita semua bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni yang pertama ibadah salat maghrib berjamaah, dan yang kedua ibadah thalabul ilmi. Dan semoga segala amal ibadah kita baik yang wajib maupun yang sunnah senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan iring salam semoga tetap terlimpah curahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para ulama, dan semoga bil khusus pada kita yang hadir di Masjid Al-Hidayah ini, dan umumnya kepada segenap muslimin muslimat di mana saja berada. Tentunya harapan dan doa kita semoga di hari kiamat nanti kita semuanya mendapatkan syafaat, yakni pertolongan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kajian kita malam hari ini adalah masih kajian hal-hal yang berkaitan dengan akhlakul karimah, yakni ilmu tasawuf. Di sini Sayyid Alwi, ya, atau Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad, dalam kitabnya, sebuah kitabnya yang berjudul Nasaihud Diniyah, beliau mengatakan bahwasanya yajibu ayatahalla biha kullu mu'minin wa hiya ay al-safu qauluhu qabla hadza biqalilin ayakuna khasyi'an, yang artinya kata beliau wajib orang-orang beriman wajib menghiasi diri, ya, dengan sifat-sifat yang akan disebutkan ke depan. Adapun sifat-sifat yang harus dipakai menghiasi diri orang-orang beriman adalah ayyakuna khasyi'an. Jadi yang pertama, orang-orang beriman harus menghiasi diri dengan kekhusyuan. Jadi bahasa Arabnya adalah khasyi'an. Artinya apa? Ay mutawadhi'an lillahi biqalbihi wa jawarihi. Yakni tawadu, handap asor kepada Allah Subhanahu wa taala
biqalbihi wa jawarihi, baik dengan hati maupun dengan seluruh anggota badan. Nah, ya berarti yang harus tawadhu itu bukan hanya hati kita, tapi anggota badan kita pun, diantaranya yang dohir, yang kelihatan oleh mata kita, seperti tangan, lisan, mata, telinga, kaki, dan sebagainya, itu semuanya harus khusyuk, yang artinya tawadhu, handap asor DP lillahi, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena yang namanya tawadhu, yang namanya khusyuk, handap asor DP, ya rendah hati, itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya semua kita tidak boleh sombong, semua kita tidak boleh takabur, baik hati maupun anggota badan kita. Ya, baik hati maupun seluruh anggota badan kita yang kelihatan, yang dohir. Ya, contoh umpamanya kesombongan hati adalah hati merasa lebih baik, hati merasa lebih hebat, rasa lebih bagus, lebih kaya, lebih pinter daripada orang lain. Itu adalah kesombongan hati yang dosanya sangat besar. Ancamannya juga sangat berat bagi orang-orang yang hatinya mempunyai rasa lebih dari orang lain. Bahkan kata Syekh Abdul Qadir Jailani, jangan merasa lebih dari manusia, jangankan merasa lebih mulia dari mulia, lebih hebat dari manusia, lebih gagah dari manusia, lebih kaya dari manusia, bahkan merasa lebih mulia dari seekor lalat sekalipun. Nah, itu menurut Syekh Abdul Qadir Jailani sudah termasuk sombong, sudah termasuk takabur, yang diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin, yang artinya orang-orang yang dalam hatinya ada rasa sombong walaupun hanya sebesar dzarrah, walaupun hanya sebesar benda yang paling kecil, ya, unsur terkecil, nah, tidak akan masuk surga. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Lalu kata sabda Nabi selanjutnya, sumal kibru batrul had wa ghamtunas, yang artinya kibir atau sombong itu adalah yang pertama menolak kebenaran, menolak aturan Allah, menolak undang-undang Allah, karena yang namanya kebenaran adalah aturan Allah. Yang namanya kebenaran adalah agama Allah, undang-undang Allah, syariat Allah. Kalau ada orang menolak aturan Allah, menolak agama Allah, menolak syariat Allah, undang-undang Allah, maka itu adalah orang yang sombong, itu adalah orang yang takabur, yang diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Na'udzubillah. Ya. Yang kedua, sabda Rasul, orang yang sombong adalah ghamtunas, yaitu orang-orang yang suka meremehkan orang lain, menyepelekan orang lain. Ini pun sama sombong hukumnya, takabur hukumnya, yang tidak boleh dilakukan oleh hati kita. Artinya kalau ada rasa seperti ini, rasa merasa atau lebih hebat dari orang lain, lebih mulia dari orang lain, maka ini harus buru-buru dikendalikan, buru-buru dibuang. Ya, kalau kita sadar, kalau kita menyadari, insya Allah, kalau orang yang rajin duduk di majelis talim, rajin bertalabul ilmi, maka dia ketika ada rasa sombong dalam hatinya, dia akan menyadarinya, dia akan sadar bahwa ini adalah takabur, lalu buru-buru dikendalikan. Tuh, itu seperti itu. Dan juga apabila ada rasa dalam hati meremehkan orang lain, menyepelekan orang lain, ya sekalipun makhluk lain termasuk binatang, itu jangan pernah disepelekan.
Maka kalau orang yang tahu ilmunya, yang paham ilmunya bahwa takabur itu adalah seperti itu, maka dia akan buru-buru mengendalikannya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ya, kita sebagai orang beriman diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita semuanya adalah khusyuk alias tawadu, baik dengan hati maupun dengan seluruh anggota badan kita yang zahir, ya. Mutawadian, ya. Artinya mutawadian adalah bi alla yaro lin nafsihi paddan ala hadin bal yaroha mudnibatan mujrimatan fajiratan mukassiratan. Nah, ini. Jadi yang namanya tawadu itu, kita jangan memandang diri kita mempunyai nilai lebih dari seorang pun. Bahkan pandanglah diri kita sendiri sebagai orang yang mudnibatan. Bahasa kitanya apa? Mudnibatan, orang yang banyak dosa. Itu harus seperti itu. Jadi orang yang tawadu adalah orang yang merasa banyak dosa, merasa banyak kesalahan. Tidak sebaliknya, wah merasa banyak pahala, merasa banyak kebaikan. Nah itu tidak, itu namanya orang takabur. Kalau ada rasa dalam hatinya bahwa dia adalah banyak pahalanya, banyak ibadahnya, rajin taatnya kepada Allah, nah ini adalah termasuk takabur, ya. Karena di sini dijelaskan bi alla yara li nafsi fadlan ala hadin bal yaroha mudnibatan mujrimatan fajiratan mukassiratan, ya. Jadi kita harus merasa diri kita bahwa diri kita adalah mudnibatan, banyak berbuat dosa, banyak berbuat maksiat, bahkan mujrimatan, banyak berbuat lacur, fajiratan, banyak berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, mukassiratan, banyak gegabah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang baik, inilah orang yang tawadhu, ya. Makanya ada hadis Nabi mengatakan, zayyinu anfusakum bil maksiat wala tuzayyinu anfusakum bit taat, ya. Artinya bahasa kitanya, hiasilah dirimu bil maksiati, dengan maksiat, dan janganlah sampai kamu semua menghiasi dirimu sendiri bit taati, dengan taat. Ini artinya apa? Harus merasa banyak maksiat, gitu kan? Berarti bukannya kita diperintahkan bermaksiat, bukan. Hadis ini bukan memerintahkan maksiat kepada kita. Pada orang-orang beriman, zayyinu anfusakum bil maksiat di sini adalah banyak-banyaklah merasa berbuat maksiat, ya. Harus merasa banyak berbuat durhaka, harus merasa banyak berbuat maksiat kepada Allah, sedikit taat. Nah itu, ya. Sekalipun memang kita banyak taat, sekalipun kita memang banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi hati kita harus merasa banyak maksiat, harus merasa banyak berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mujrimatan, fajiratan, banyak berbuat lacur kepada Allah, ini merasa. Mukassiratan, juga merasa gegabah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa sembrono, semberangan dalam ibadah, dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pengertian hadis tersebut, ya. Jangan sampai salah syarah, jangan sampai salah tafsir. Mentang-mentang ada hadis memerintahkan supaya menghiasi diri dengan maksiat, wah dia masya Allah maksiat, banyak berkarat. Nah ini namanya salah paham, ini namanya gagal paham, gitu kan? Dan janganlah kamu semua menghiasi dirimu dengan taat, artinya jangan merasa banyak ibadah, jangan merasa banyak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini takabur namanya, ya. Kalau kita merasa banyak ibadah, kalau kita merasa banyak taat, kalau kita merasa banyak talabul ilmi, kalau kita merasa pinter, alim, nah ini hukumnya sombong, hukumnya adalah takabur.
Tapi sebaliknya kita harus tawadhu, merasa banyak maksiat, rasa banyak durhaka, ya, rasa banyak berbuat munkarat, sementara kita juga harus merasa bahwa diri kita sedikit sekali ibadah, sedikit sekali taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita latihan, kita belajar tawadhu, ya, karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa man takabara wada'ahullahu, barang siapa yang takabur maka akan disungsepkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan serendah-rendahnya. Ini hadis Rasul, ya. Dan barang siapa yang tawadu maka akan diangkat derajatnya oleh Allah setinggi-tingginya. Ya, jadi luar biasa kan, Masya Allah. Ya, jadi semua orang ini pasti ada sifat takabur, termasuk kiai, jawara, ustadz, semuanya ada. Ya. Nah, karena dunia ini namanya, di dunia ini semua karakter-karakter buruk, sifat-sifat buruk, semua orang memilikinya. Semua orang diberikannya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi semua karakter buruk, nah itu diberikan kepada setiap orang, kepada setiap manusia. Nah, termasuk para kiai, para ustadz, para abu, ya sama, ya. Jadi mempunyai karakter buruk. Cuman, nah itu tergantung apakah bisa mengendalikan atau tidak. Ya, mungkin kita yang pertama bagaimana caranya supaya kita mengendalikan, ya, supaya kita bisa mengendalikan karakter-karakter buruk, karakter-karakter jahat yang ada dalam diri kita. Maka caranya yang pertama kita harus paham dulu. Yang pertama kita harus ngerti dulu apa saja itu yang namanya karakter buruk, apa saja itu yang namanya sifat-sifat buruk yang ada dalam diri kita. Ya, salah satunya adalah takabur, salah satunya adalah sombong. Sombong dan takabur sudah dijelaskan tadi, ya. Sabda Rasulullah SAW seperti tadi sudah dikatakan, gitu. Maka kalau kita sudah paham, kalau kita sudah tahu bahwa sifat takabur adalah seperti itu, sifat sombong adalah seperti itu, ketika ada dalam hati kita rasa takabur, rasa sombong, rasa paling hebat, nah harus buru-buru dikendalikan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Terus waya tarifa bil khotoya wal asam. Bahasa kitanya waya tarifa, kita pun sebagai orang yang beriman harus merasa banyak kesalahan, harus merasa banyak dosa. Nah, ini orang yang baik, ya, ini orang yang bagus. Berarti daripada merasa banyak pahala, merasa banyak masa Allah ibadah, nah ini sombong namanya, ini takabur namanya. Bahkan nih Abdul Wahab Asy'arani, ya, ini pengarang kitab Tanbihul Mubtarin. Di sana beliau mengatakan, ya, kata beliau, Urwah bin Zubair, seorang sahabat yang bernama Urwah bin Zubair radhiyallahu anhuma, yaqulu, dia mengatakan, ya, kata Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu, alaikum bitawadhu'i fa innahu nikmatun azimatun wa la yahsudukum ahadun 'alaiha. Nah, ini ashar namanya. Ya, jadi perkataan sahabat itu dinamakan ashar. Jadi ada hadis, ada ashar. Kalau hadis itu adalah sabda Rasulullah SAW, itu namanya hadis. Hadis itu macam-macam, ada yang mutawatir. Hadis mutawatir itu hadis yang bagaimana? Hadis yang ketika Rasul bersabda itu banyak sahabat yang mendengarkan, banyak sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut, itu namanya hadis mutawatir. Berapa orang? 5 ke atas, ya. Kalau itu sahabat meriwayatkan satu hadis sampai ada 5 orang ke atas, maka itu dinamakan hadis mutawatir yang dijamin kebenarannya. Nah, itu hadis mutawatir. Yang kedua hadis ahad. Hadis ahad itu adalah hadis seseorang yang meriwayatkan cuman 1 orang. Nah, itu namanya hadis ahad, ya. Lalu hadis ahad itu terbagi-bagi. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang maudhu. Nah, itu kan ada yang dhaif. Itu hadis ahad, ya. Yang sahih, contoh hadis sahih seperti yang diriwayatkan
oleh Imam Bukhari. Nah, itu hadis sahih, hadis ahad yang sahih. Imam Muslim ya atau Imamul Khamsah, imam yang 5 ya, Bukhari, Muslim, Nasai, Abu Dawud, Tirmidzi. Nah, itu namanya Imam Al-Khamsah, imam yang 5. Nah, itu hadis-hadis sahih. Gitu kan? Ada yang hasan, hadis hasan namanya, ada hadis dhaif. Gitu kan? Jadi hadis sahih bisa untuk pakai menetapkan hukum, ya hukum haram, hukum wajib, halal, sunnah. Itu harus memakai hadis sahih. Kalau hadis dhaif tidak bisa. Hadis dhaif tidak bisa dipakai untuk menetapkan hukum halal haram, tidak bisa. Ya, tapi harus hadis sahih. Nah, lalu hadis dhaif apakah boleh dipakai? Itu boleh, bahkan sunnah. Kata Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar, ya Al-Adhkar Nawawi, beliau menyatakan bahwasanya seluruh ulama, seluruh fuqaha sepakat bahwasanya sunnah hukumnya memakai hadis dhaif di dalam urusan fadhailul amal. Gitu kan? Urusan fadilah-fadilah amal, masalah fadilah-fadilah amal, keutamaan amal, ibadah. Nah, itu sunnah hukumnya memakai hadis dhaif walaupun hadisnya dhaif. Itu sepakat para ulama, sepakat para ahli fikih atau para fuqaha. Ini kata Imam Nawawi dalam kitabnya adalah Al-Adhkar, seperti itu. Ya, jangan wah ini mah dhaif, jangan begitu. Kalau dalam urusan dalam masalah fadhailul amal, itu sunnah dipakai walaupun hadis dhaif. Yang tidak bisa dipakai hadis dhaif adalah di dalam menetapkan hukum halal dan haram. Nah, itu mah harus hadis sahih. Ya. Dan ya, untuk mengambil atau beristidlal langsung kepada Al-Qur'an dan hadis, itu bukan kelas kiai sekarang, bukan kelas ulama sekarang, bukan. Tapi itu adalah kelasnya ulama-ulama mujtahid mutlak. Ya, di antaranya Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Nah, beliau Allah ya, yang mempunyai syarat, yang cukup syarat-syaratnya untuk beristidlal atau mengambil dalil langsung kepada Al-Quran dan hadis untuk menetapkan hukum-hukum agama Islam, wajib, sunnah, haram, maupun mubah. Kita sekarang tinggal mempelajarinya, banyak karya-karya ulama, ya. Kita enak zaman sekarang tinggal baca saja, cuman bahasanya kan kucing. Kita bahasanya nggak bisa, atau belajar bacanya, wah nggak bisa baca lah. Aduh, baru-baru baca kitab gundul, kitab gondrong pun nggak bisa. Ya udah, cukup dengerin saja, ya. Cukup mendengarkan. Yang bisa membaca kitab-kitab karya-karya para ulama, di antaranya kitab tauhid, kitab fikih, dan kitab tasawuf. Ya udah, mendengarkan pun sama. Ya, karena dalam kitab Qomi'ut Tibyan karya Syekh Nawawi Al-Bantaji dijelaskan bahwasanya kalau kita ingin sukses dalam thalabul ilmi, belajar ilmu agama, nah itu ada dua macam caranya. Yang pertama dengan cara kasbi, artinya cara kasbi adalah kita membawa pena, membawa pulpen, membawa kitab di hadapan guru. Nah, itu cara kasbi, itu pun insya Allah akan sukses, akan berhasil dalam urusan ilmu agama. Kalau tidak bisa seperti itu, dengan cara yang kedua, dengan cara mendengarkan, sering-sering mendengarkan ilmu agama yang disampaikan oleh para kiai, oleh para ustadz. Itu pun insya Allah kalau rajin mendengarkannya, menyimak, memperhatikannya, insya Allah itu pun akan berhasil dalam menempuh ilmu agama, dalam mempelajari ilmu agama. Nah, tuh ya, jadi kata Urwah bin Zubair, ini seorang sahabat ya radhiyallahu anhu, yaitu kita semuanya alaikum bitawadu, kamu semuanya wajib tawadu. Itu bahasa kitanya. Alaikum bitawadu'i, kamu semua wahai orang-orang beriman wajib tawadu, wajib handap asar, wajib rendah hati. Kenapa? Fa innahu nikmatun azimatun, karena yang namanya tawadu adalah nikmatun azimatun, nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Jadi kalau seseorang, orang beriman,
diberikan sifat tawadu oleh Allah Subhanahu wa taala, karakter tawadu oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah merupakan nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat besar. Kenapa? Wala yahsudukum ahadun alaiha. Gitu kan? Karena dengan adanya tawadu maka tidak ada seorang pun yang iri kepadamu. Tidak ada seorang pun yang hasud kepadamu, yang dengki kepadamu. Kenapa? Karena orang itu adalah tawadu, ya. Jadi orang tawadu, mana ada orang yang benci, gitu kan? Jadi orang tawadu pasti sangat disukai oleh semua orang. Orang tawadu sangat dicintai oleh semua orang, pasti, ya. Sehingga tidak ada seorang pun yang dengki kepadanya, tidak ada seorang pun yang iri, yang hasud kepadanya. Nah, ini kenapa dikatakan nikmatun azimatun, nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat agung, karena tidak bakalan ada seorang pun yang hasud kepadanya, yang iri dengki kepadanya, sehingga dia di dunia akan selamat daripada gangguan-gangguan orang, di akhirat pun insya Allah akan selamat, yakni akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya, yang penting tawadu, gitu kan. Tadi sudah dikatakan tawadu itu harus merasa banyak kesalahan, ya. Harus merasa banyak dosa, ya, merasa orang yang banyak berbuat munkarat, merasa orang yang sembrono dalam ibadah. Wah, ibadah saya Masya Allah sembarangan saja, sholat sembarangan. Memang kenyataannya sembarangan beneran kita mah, ya. Iya, kalau kita kan bukan merasa sembarangan, tapi sembarangan beneran kita mah, baik dalam sholat maupun dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau ulama mah ya ulama-ulama dulu, ya, seperti yang mengarang kitab ini ya Syekh Nawawi ini sama, ya, atau Syekh Habib Abdullah Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Memang beliau-beliau mah itu merasa doang, gitu kan, merasa banyak dosa, padahal kenyataannya tidak banyak dosanya. Kalau kita merasa banyak dosa, kadang-kadang tidak merasa banyak dosa. Itu kita. Masya Allah. Itulah, ya, takabur namanya. Atau sekalipun kita merasa banyak dosa, ya memang kenyataannya banyak dosa kita. Ya, masalah emang iya gitu, banyak dosa. Aduh, Masya Allah. Ya, tapi mudah-mudahan, ya, walaupun kita ya, sudah jelas lah. Orang-orang sekarang mah, Masya Allah, termasuk saya, banyak dosa. Sangat banyak sekali dosa saya. Ya, tapi mudah-mudahan sekalipun kita semua banyak dosa, ya, mudah-mudahan dosa-dosa kita selalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, selalu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Makanya, ya, kalau kita merasa banyak dosa dan memang kenyataannya banyak dosa, berarti harus diiringi dengan astaghfirullahaladzim, diiringi dengan tobat, diiringi dengan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan banyak-banyak, 1000 sajalah sehari semalam, ya. Gak usah banyak-banyak, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala 1000 kali. Bersolawat kepada Allah, kepada Nabi Muhammad SAW 1000 kali. Ya, insya Allah itu semuanya akan mengurangi dosa-dosa kita biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, kalau kita banyak istighfar, banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun kita banyak dosa, maka itu insya Allah, ya, dosa kita akan diampuni. Yang pertama. Yang kedua, istighfar itu akan meredam murka Allah. Itu, ya, yang kedua. Kalau orang Islam, orang beriman, semuanya beristighfar minimal 1000, ya, umpamanya kali hanya berapa juta nih penduduk yang muslim, yang dewasa, tuh semuanya 1000 istighfar setiap harinya. Itu berapa kali istighfar tuh? Kalau dikalikan 1000 orang aja udah 1.000.000 istighfar yang diucapkan oleh orang-orang kali anyar, kan? Luar biasa. Allah murka akan menurunkan murkanya, akan menurunkan azabnya, berhubung orang kali anyar, orang Indonesia banyak yang beristighfar setiap harinya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini akan meredam murka Allah. Artinya
murka Allah, azab Allah yang akan diturunkan. Nah, itu akan ditarik kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah penduduk Indonesia semuanya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidani ilman nafi'an wa wafiqani amalan salihah wa wahabali rizqan wasi'an wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Aduh, Isa jam berapa nih? Hah? Berapa menit lagi? Hah? 32 ya? Aduh, sebentar lagi. Kurang 7 menit. 7 menit lagi ya. Nah, ini udah habis belum nih? Udah habis belum? Tambah satu lagi ya. Di samping kita harus khosian, harus tawadu, juga harus khaifan. Khaifan, bahasa Arabnya apa? Bahasa kitanya harus takut. Ya. Jadi orang-orang beriman harus menghiasi diri, hati dan anggota badan zahir dengan cara apa? Dengan cara khaifan, takut daripada min azabillahi ta'ala, siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kata ulama ya, para ulama mengatakan yan bagi ayakunal khaufu aksara fi halati sihati liyakuna ajajaro anil ma'asi. Nah, jadi seharusnya ya, orang-orang beriman itu adalah lebih banyak takutnya ketika sehat ya badannya daripada rojaknya, daripada harapan ya. Jadi harus lebih banyak takut kepada Allah daripada banyak harapan gitu kan. Umpamanya 100%, takutnya itu 70%. Rojaknya mengharapkan rahmat Allahnya 30%. Nah, itu harus seperti itu. Atau 60-40 itu pun sudah bagus. Ya, jangan sampai lebih banyak harapan dari rahmat Allah ya daripada takut kepada siksa Allah. Kenapa ini bahaya gitu kan? Kalau kita sedang sehat ya, sehat badan, sehat pikiran, lalu kita lebih banyak harapan, lebih banyak mengharapkan rahmat Allah. Wah, Allah Maha Ghafurur Rahim, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Udahlah, dosa-dosa dikit mengapa-apa. Nah, ini bahaya, Kak. Bahayanya apa? Nanti menyepelekan dosa. Menyepelekan maksiat, udah maksiat dikit nggak apa-apa, Allah Ghafurur Rahim. Nah, ini adalah ucapan-ucapan yang bahaya. Apalagi kalau sampai ke hati, gitu kan? Dia menyepelekan berbuat maksiat, dosa kecil nggak apa-apa. Nah, ini dosa kecil juga kalau setiap hari, kalau tiap waktu, tiap detik, lama-lama akan menjadi segede gunung. Iya, lama-lama akan menumpuk, gitu kan? Makanya kalau kita mau berbuat dosa, jangan memandang kecilnya, tapi pandanglah kepada siapa kita berbuat dosa. Itu harus seperti itu. Jadi ketika kita berbuat dosa, mau dosa kecil, mau dosa besar, tetap kita berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Tuhan kita. Ya, sekalipun dosanya dosa kecil. Begitu pula ketika kita beramal baik, jangan melihat kecilnya. Ya. Ketika kita ibadah, jangan melihat memandang kecilnya, tapi kita ibadah kepada siapa? Harus begitu. Ya, ini mau sholat witir 1 rakaat buat apa sih?
sedikit. Nah itu jangan begitu. Walaupun sholat witir cuma 1 rakaat, tetap itu adalah ibadah. Walaupun hanya 1 rakaat sholat witir setiap hari, tetap itu adalah ibadah. Dan ibadah kepada siapa? Yang disembah kita adalah siapa? Tetap kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulannya, dalam urusan berbuat dosa jangan memandang kecilnya, karena walaupun kecil itu tetap kita berdosa kepada Allah. Begitu pula kita beribadah, jangan meremehkan kecilnya, jangan meremehkan sedikitnya, tapi kita harus memandang bahwa kita walaupun sedikit tapi kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Aduh, sudah habis waktunya. Ya hadirin muslimin rahimakumullah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada sisa waktu Isya, silakan boleh 1 pertanyaan saja, silakan ditanyakan. Kalau masih ada waktu. Kalau sudah masuk, udah nggak usah. Masih silakan 1 pertanyaan. Kalau ada yang perlu ditanyakan sekitar tema atau di luar tema, silakan. 1 pertanyaan saja, silakan. Sambil minum. Ini hadisnya Dori apa bukan? Coba bacakan. Hadisnya saya nggak tahu ya. Kalau orang itu sholat di rumah, ada keterangan itu merupakan bagian sama aja dengan munafik. Sholat subuh maksudnya. Kalau kebanyakan sholat subuh di rumah, itu dikatakan orang munafik. Gimana tuh? Keterangan itu saya juga baca sih. Oh iya. Banyak hadisnya ya yang menjelaskan orang yang rumahnya dekat masjid tapi sholatnya di rumah. Ini ancamannya banyak hadis-hadisnya. Di antaranya la sholata li jaril masjid ila fil masjid. Orang yang bertetanggaan dengan masjid, nah itu tidak sah sholatnya, ya, tidak sempurna maksudnya, bukan tidak sah, tidak sempurna sholatnya kecuali di masjid. Orang yang bertetangga dengan masjid, artinya yang dekat rumahnya dengan masjid. Kalau sholat di rumah itu tidak sempurna. Ya, kalau sah, pertanyaan sah dan tidak, itu tetap jawabannya adalah sah. Yang penting cukup syarat rukunnya, sholat dimanapun itu adalah sah. Cuman kalau pengen sempurna, pengen afdol adalah di masjid, gitu. Jadi bandingannya, kita sholat sendiri nih, nggak berjamaah, enggak. Kita di masjid nih sholat sendiri, di rumah juga sholat sendiri, itu pahalanya jauh lebih besar di masjid, ya. Atau berjamaah, di rumah kita berjamaah, di masjid kita berjamaah, itu tetap pahalanya jauh lebih besar yang di masjid. Iya, kenapa? Ya karena di masjid ya memang tempat ibadah, suci gitu kan, dijaga, dipelihara. Kalau rumah kan udah nggak dijaga, macam-macam kan, nggak dijaga dari najis-najis, ya. Kita punya anak kecil kan, ada banyak najis. Juga ia suka dipakaikan hubungan suami istri itu kan kalau rumah. Kalau masjid nggak pernah ada orang hubungan suami istri, ada nggak? Pernah nggak tuh di masjid? Kayaknya nggak pernah, nggak ada itu. Itu masjid itu ya tempat suci ya. Makanya dikatakan Baitullah itu kan, dikatakan rumah Allah. Ya, kenapa rumah Allah? Bukan berarti rumah Allah, tapi artinya rumah tempat ibadah kepada Allah itu. Ya bukan berarti rumah Allah. Allah di masjid bukan. Jadi rumah atau tempat untuk beribadah kepada Allah, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan salah, ini lagi salah paham atau gagal paham nih lagi. Jangan. Ya mentang-mentang rumah Allah gitu. Kalau rumah sakit mah sama, rumah sakit pun banyak orang sehat yang masuk rumah sakit. Bukan orang sakit saja yang masuk rumah sakit, orang sehat pun masuk. Ya, bahkan orang sakit kalau tidak diantarin oleh orang sehat nggak bisa masuk rumah sakit. Kan seperti itu. Tapi namanya tetap rumah sakit. Udah masuk ya waktu saya? Udah. Tuh pas, ya.
Nah, sekian dan demikian yang bisa sampaikan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.